Petaka Dua Garis. Episode 24. Bergegas kaki ini berjalan menuju taksi yang masih berderu mesinnya di parkiran apotek. Aku masuk dan duduk di samping Azka yang tengah menonton video anak-anak bersama sang keponakan. Jalan Mas, perintahku pada sang sopir. Lelaki itu langsung memundurkan mobilnya, lalu keluar dari area parkir. Ini As, ujarku sembari memberikan plastik berisi vitamin yang tadi ku beli. Kok banyak? Azka membelalak ketika berhasil membuka simpul kresek. Sarfaraz yang sedang asyik menonton pun jadi teralih perhatiannya. Iya untukmu. Simpan saja. Tersenyum aku padanya. Lelaki itu menyibak rambutnya. Menatap vitamin-vitamin tersebut, sembari mengulas lengkung bibir yang manis. Hal sekecil itu pun kuperhatikan diam-diam. Entah mengapa malah membuat jantung ini agak berdegup lebih cepat. Ada bunga yang seolah mekar kelopaknya di jiwa. Ah, Azka, serece itukah diriku, sampai-sampai bisa cepat berbunga seperti ini. Terima kasih ya, Mbak. Tatapan Azka yang tertuju padaku begitu sangat tulus. Membuat hati ini kembang kempis dibuatnya. Sehari tak berjumpa dengan Mas Yazid, mengapa aku kini menjelma bagai budak cinta pada lelaki lain? Astagfirullah. Sadar, Mira, jaga kehormatan diri dan suamimu. Makin kacau saja pikiranku akhir-akhir ini. Sama-sama, As. Lirih bibir ini bersuara, melempar pandang ke jalanan dan mencoba untuk membuyarkan pikiran akan sosok lelaki di sebelahku ini. Semoga debar perasaan aneh ini bisa segera sirna. Jangan sampai hatiku terlalu memberinya ruang untuk terus menyentuh ke dalam. Bisa-bisa oleng pertahanan ini. Bagaimanapun aku cuma wanita biasa yang begitu mendamba kasih sayang dan belai hangat dari seorang pria, yang kemungkinan tak lagi dapat kurengkuh dari sosok suami dengan dua istri. Pastilah Mas Yazid akan lebih condong pada Dinda atas desakan Umi dan Abi dengan tujuan agar perempuan tersebut hamil. Tidak, Dinda tak boleh hamil. Sampai kapanpun dia tak akan mengandung anak hasil hubungan badannya dengan Mas Yazid, selama aku masih berpijak di dalam keluarga mereka. Ucapan Umi yang mengatakan bahwa bila kelak Dinda telah melahirkan, maka anaknya akan diambil dan Umi segera mengenyahkan sosok keponakannya tersebut, sungguh mati tak dapat kupegang. Dinda bukanlah seorang yang lemah dan bodoh. Mungkin kemarin dia banyak mengalah karena kondisi tubuh yang lumayan drop akibat 4 biji obat pencahar itu. Coba kita lihat besok atau lusa saat dia kembali. Aku yakin kekuatannya masih imbang dengan Umi, bahkan bisa lebih gahar. Jika Dinda hamil dan melahirkan, segala kemungkinan buruk pasti akan terjadi. Mulai jatuhnya seluruh harta warisan pada Dinda dan anaknya kelak, sampai terusirnya aku dari istana tersebut. Namun, jika Dinda tak kunjung hamil dalam kurun waktu setahun ini, pasti Umi bakal semakin pusing dan banyak membuat perhitungan pada mantan janda tersebut. Akan banyak pertengkaran demi pertengkaran yang bakal terjadi. Kemungkinan perceraian akibat konflik yang terus terjadi sangatlah besar. Itu artinya, aku bisa seutuhnya memiliki Mas Yazid. Akan tetapi, bisakah aku memastikan bahwa Dinda tak bakalan hamil dan diceraikan oleh suamiku? Entah. Aku pun tak bisa memastikannya dengan tepat. Yang terpenting, rencana jangka pendekku baru sampai di sini. Membeli 5 papan sekaligus pil kontrasepsi yang bisa menghambat kesuburan Dinda. Kuharapkan dia tak akan hamil dalam beberapa waktu ke depan, agar konflik semakin memanas antara dirinya dan Umi. Bah, kita sudah sampai. Suara dan sentuhan Azka di pundakku membuat lamunan ini seketika buyar. Setengah terkejut aku saat sadar bahwa mobil telah berada di depan pagar. Bisa masuk sampai ke depan, Mas. Belanjaannya sangat banyak. Aku mencoba membujuk si sopir. Boleh, Bu. Santun sekali jawaban lelaki itu. Azka, tolong bukain pagar. Ya. Siap, Mbak. Cepat gerakan Azka keluar dari mobil untuk membuka slot pagar. Mobil pun berhasil masuk hingga halaman. Lagi-lagi tenaga Azka begitu sangat berarti. Dia mengeluarkan bahan kue yang dipak dalam 4 buah kardus ukuran besar. Sang sopir pun juga ikut mengangkutnya hingga ke depan teras. Usai membayar sejumlah uang sebagai biaya taksi, si sopir pun melaju dengan mobil warna silvernya. Mobil berbentuk minibus tersebut pun kini telah meninggalkan rumah kami. Tak lupa, Azka ku pesankan untuk kembali mengunci pagar. Terlihat olehku bahwa suasana rumah depan tampak lengang. Mobil Abi belum terlihat. Aman, pikirku. Namun,
Tiba-tiba saja aku melihat ke arah arloji di tangan kiri dan betapa terkejutnya saat melihat angka pada jarum. Hampir pukul 12 siang dan aku lagi-lagi tidak ke depan untuk menyiapkan makan siang. Astaga, selama itukah kami berbelanja tadi? Sigap aku merogoh tas dan mencari kunci pintu rumah ini. Setelah kutemukan, tangan ini agak gemetar kala memutar kenop. Cepat masukkan belanjaan kita, As. Aku harus segera ke depan untuk membantu Bitin menyiapkan hidangan, ujarku sembari menarik pelan tangan Sarfaras agar bocah itu ikut masuk. Dari mana kalian? Abis jalan-jalan? Ya, pantas sampai tidak ke rumah depan untuk masak. Sekonyong-konyong tubuh ini terasa ringan dan hampir saja ambruk akibat kaget yang luar biasa. Suara Umi yang serupa sambaran petir di siang hari itu sangat membuatku terperangah. Sosok bergamis valet dengan himar warna lavender yang menjuntai hingga bawah perutnya itu menatapku dengan wajah sengit. Umi yang entah sejak kapan duduk manis di atas sofa ruang tamu kami, kini bangkit sembari melangkah pelan ke arahku. Umi, terbata lidahku luar biasa, kaku dan benar-benar tak sanggup untuk melanjutkan kata. Dari mana, Faras? Kok nenek tidak diajak? Umi jongkok dan tersenyum ke arah sang cucu keponakan. Perempuan galak itu kini menyentuh dua pipi gembil milik Sarfaras. Mal, Nek, beli banyak. Sarfaras merentangkan kedua tangannya, seolah sedang menggambarkan betapa banyak belanjaan kami tadi. Umi, sosok Azka yang sedang mengangkat sebuah kardus dengan berat yang lumayan, kini terpaku di sampingku. Laki-laki itu kemudian menurunkan bawannya dan mendorongnya ke sudut ruangan dekat jendela yang memiliki tinggi 2 meter tersebut. Apa yang kalian beli? Dapat uang dari mana kamu, Mira? Umi berdiri. Kini semakin mendekat ke arahku sampai jarak kami hanya sekitar 30 senti saja. Bahan kue, Mi, ini uang yang dikasih Mas Yazid. Mira tabung sedikit demi sedikit. Aku tertunduk lemas. Tak berani menatap mata Umi yang membelalak tajam itu. Untuk apa bahan sebanyak itu? Umi sampai melongok untuk melihat ke arah luar. Sampai berdus-dus. Biasanya kamu kalau mau bikin kue juga bilang ke Umi. Langsung dipesankan lewat ojek. Kok ini tumben beli-beli sendiri? Ada yang kamu rahasiakan? Bentakan Umi membuatku benar-benar mati kutu. Rasanya jantungku mau lepas. Begini, Mi, Mbak Mira katanya ingin belajar bisnis kue. Ingin produksi kecil-kecilan terus dipasarkan. Setidaknya untuk menambah kegiatan, Mi. Kasihan Mbak Mira. Dia mengalami depresi ringan akibat pernikahan kedua Mas Yazid. Tadinya ternyata Azka memiliki keberanian yang luar biasa untuk menjawab wanita garang tersebut. Dada ini sampai mencelos mendengarnya. Aku hanya bisa memejamkan mata sesaat dan menunggu semprotan caci maki seperti apa lagi yang bakal dihunuskan Umi. Bisnis. Omong kosong apa itu? Umi menyergapku dengan pertanyaan yang sungguh mematikan. Nyaring sekali suaranya, bagai auman macan betina yang sedang kelaparan. Kamu dari dulu hanya ibu rumah tangga yang melayani suami. Mengapa sekarang jadi berpikir tentang bisnis segala? Apa kurang fasilitas yang kami berikan? Tidak, Umi. Ya sudah. Teruskan bisnismu itu dan mulai sekarang jangan pernah lagi minta sepeser pun uang pada kami. Kalau perlu, semua biaya kehidupanmu tanggung sendiri. Umi menyalak sampai membuat Sarfaras lagi-lagi menangis histeris. Cepat Azka mengambil bocah itu dan menenangkannya dalam gendongan. Umi, maafkan Mira. Bukan maksud seperti itu, Mi. Mira hanya mencari kegiatan tambahan. Aku mendekap Umi. Menangis padanya demi membuat wanita berbau kayu cendana itu luluh. Apa kurang kegiatanmu membantu Bitin di depan? Lihat, baru mau memulai saja kamu sudah lalai sama kewajiban. Mentang-mentang suamimu belum pulang dari berbulan madu, kamu jadi seenaknya sendiri. Umi melepaskan diriku dari tubuhnya. Dorongannya agak kencang sehingga aku mundur beberapa langkah. Tak mau aku menyerah. Ku tahu pasti Umi adalah tipikal manusia yang gila hormat dan sanjung puji. Dia hanya ingin kita begitu memohon padanya. Meski harus mengibah habis-habisan, ini lebih baik ketimbang dia membuang semua bahan kue yang sudah kubeli dan terus mengorek dari mana asal uang yang kubelanjakan. Bisa-bisa semuanya hancur sebelum berkembang. Pupus harapan ini nantinya hanya membuatku kalah menjadi arang yang tiada berguna. Maafkan, Mi. Maafkan kesalahanku. Mira janji tak akan mengulanginya. Izinkan Mira untuk menjalankan bisnis ini. Urusan rumah pasti akan kubereskan tepat waktu. Aku memohon padanya, hingga memeluk lutut Umi segala. Memang ini terlihat begitu hina. Namun,
Tak apa. Semuanya demi kelancaran hidupku. Umi terdiam. Dia tak lagi mengaum dan sibuk menghardik seperti tadi. Sambil berderai air mata, aku mendongak menatap wajahnya yang terlihat datar. Dia menatap nanar, seolah sedang melamunkan suatu hal. Baiklah. Silakan kamu berbisnis. Namun, Umi hanya minta satu hal dan ini harus kamu setujui. Umi akhirnya bersuara. Nadanya masih tinggi. Membuatku merasa ngeri untuk kesekian kali. Sambil mengusap jejak sebak pada pipi, aku bangkit dan berusaha untuk berhadapan dengan Umi walaupun nyali ini masih ciut. Apa itu, Mi? Tanyaku dengan nada yang rendah, berharap Umi luluh dengan kelemah lembutan yang kutunjukkan saat ini. Biarkan Yazid tinggal dengan Dinda selama setengah tahun di depan sana. Yazid boleh mengunjungimu saat siang. Namun, bila malam datang, waktu dan tubuhnya hanya untuk Dinda saja. Ini demi kehamilan Dinda. Umi tak mau lagi menunggu lama untuk segera mendapatkan cucu. Mata Umi menatapku dalam, seakan tengah membentengi dirinya dari segala harap maupun pinta untuk menawar titahnya. Aku mafhum dan sadar diri. Kini bagiku, tak bermalam dengan Mas Yazid bukanlah sebuah soal pelik. Bahkan andai kata dia tak mau mendatangiku di saat siang pun, tak mengapa. Terlebih, sosok Azka di rumah ini sudah lebih dari cukup untuk menenangkan debur ombak yang menyerang dermaga hatiku. Dengan penuh keikhlasan di dada serta penerimaan akan takdir yang seolah antara mau dan tidak berpihak pada diri, kuucapkanlah kalimat dengan begitu tenang pada sosok perempuan kejam di hadapanku ini. Baik, Umi. Aku menerima segala keputusan yang Umi buat. Tersenyum puas Umi. Seringainya itu serupa tanda kemenangan atas segala kelemahan yang ada pada diriku. Umi sudah tahu pasti jawabanmu akan begitu. Baiklah, lanjutkan semua keinginanmu untuk berbisnis itu. Namun, tolong camkan, tugas utamamu adalah melayani suami dan mertua. Jangan lalaikan itu meski hanya sedetik saja. Kalau sampai kamu tidak becus mengurus Yazid serta Umi dan Abi, tunggu saja akibatnya. Kata-kata Umi begitu tegas dan keras, serupa batu cadas yang tak bakal pecah meski diterjang ombak. Cepat ke rumah depan. Kita makan siang bersama. Setelah itu tolong buatkan Umi 2 loyang brownies panggang untuk dikirim pada sahabat pengajian yang sedang sakit. Umi kemudian berjalan dan keluar dari rumah ini. Meninggalkan aku yang masih sedikit syok akibat operasi tangkap tangan yang baru saja dilakukannya. Antara lega dan sedikit takut, perasaanku setidaknya kini jauh lebih membaik ketimbang tadi. Silakan untuk bermalam dengan suamiku, Din. Nikmati saja Mas Yazid yang banyak mau dan perintah itu. Semoga kamu betah untuk mengurusinya dengan segala tetek bengek keinginan yang kupastikan tak bakal sanggup untuk kau penuhi. Bersambung.